malam Ibu Kartina. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi terkait PSAK 110 terkait laporan keuangan konsolidasian. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama ada Marseli dengan NIM 2022-7004, kemudian ada Riko Chai dengan NIM 2022-715, kemudian ada Najanita Rosa dengan NIM 2022-740, selanjutnya ada James Putra dengan NIM 2022-743, kemudian ada Metania Lydia dengan NIM 2022-747, dan terakhir ada saya sendiri Muhammad Bangkit Rizky dengan NIM 2022-748. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marseli. Yang pertama ada tujuan, yaitu SAK 110 ini tuh bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas memiliki kendali atas satu atau lebih entitas lain. Lalu ada definisi dan konsep pentingnya. Nah, di sini ada kendali atau kontrol, jadi suatu entitas memiliki kendali atas entitas lain jika memiliki kekuasaan atas entitas tersebut, terpapar atau memiliki hak atas imbal hasil yang berubah-ubah dari keterlibatannya dengan entitas tersebut, serta kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Nah, lalu ada entitas anak atau sering disebut dengan subsidiari. Jadi ini tuh entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Nah, entitas induk ini sering disebut dengan parents, yang dimana dia entitas yang mengendalikan entitas anak. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Neta. Oke, selanjutnya ada investor. Investor terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas atau investee, menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan investee. Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Nah, dengan demikian, investor akan mengendalikan investee jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama, kekuasaan atas investee, yang kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, dan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Imbal hasil. Investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel. Jadi investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investee. Imbal hasil investor tersebut dapat berupa positif, negatif, atau positif dan negatif. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investee, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investee. Selanjutnya ada hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Investor mengendalikan investee jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investee dan exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investee. Dengan demikian, investor yang memiliki hak pengambilan keputusan akan menentukan apakah investor tersebut bertindak sebagai prinsipal atau agen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini yang pertama ada persyaratan akuntansi. Yang pertama yaitu entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Kemudian yang kedua, konsolidasi atas investee. Dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investee dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investee. Yang terakhir, paragraf PP 86 sampai PP 93 itu menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. Yang pertama itu, entitas induk menjanjikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Yang kedua, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya, paragraf PP 94 sampai PP 96 menetapkan pedoman akuntansi untuk kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasian. Next. Selanjutnya, kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk, pertama, menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua,
mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya ketika kehilangan pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Nah, nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 109 terkait instrumen keuangan, atau jika sesuai biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. C. Mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Kemudian paragraf PP 97 sampai PP 99 menetapkan pedoman akuntansi atas kehilangan pengendalian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lampiran B. Di lampiran B ini saya akan menjelaskan PP 86 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan PP 88 mengenai pengukuran. Nah, di PP 86 ini laporan keuangan konsolidasian yang A, penggabungan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dan entitas anak. Yang B, eliminasi nilai tercatat investasi induk di setiap entitas anak dan bagian ekuitas anak, serta yang C, eliminasi penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas antar entitas dalam satu kelompok usaha, termasuk laba atau rugi dari transaksi internal yang tercatat dalam aset seperti persediaan. Kerugian kelompok usaha bisa menunjukkan penurunan nilai yang perlu diakui. PSAK 212 digunakan untuk mengatasi perbedaan temporer dari penghapusan laba atau rugi dalam transaksi antar entitas. Selanjutnya ini PP 88 pengukuran. Entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari tanggal perolehan pengendalian hingga saat kehilangan pengendalian atas entitas anak. Pengukuran penghasilan dan beban tersebut didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Misalnya, beban depresiasi diakui berdasarkan nilai wajar aset terkait pada akuisisi dan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian setelah akuisisi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lampiran C, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Lalu, entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Pada C03, pada tanggal penerapan pertama kali, entitas tidak diisyaratkan untuk membuat penyesuaian terhadap pencatatan atas keterlibatannya dengan salah satu dari entitas yang tidak dikonsolidasikan sesuai dengan PSAK 227 dan ISAK 212 dan tidak dikonsolidasikan sesuai dengan pernyataan ini. Lalu berikutnya ada referensi untuk periode terdekat sebelumnya. Meskipun terdapat referensi untuk periode tahun buku terdekat sebelum tanggal penerapan pertama kali, entitas mungkin menyajikan informasi komparatif yang disesuaikan untuk periode manapun yang lebih awal disajikan, tetapi tidak disyaratkan untuk melakukannya. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang tidak disesuaikan untuk periode manapun yang lebih awal, maka entitas mengidentifikasikan secara jelas informasi yang tidak disesuaikan, menyatakan bahwa hal tersebut telah disajikan dengan dasar yang berbeda dan menjelaskan dasar tersebut. Lalu berikutnya ada referensi terhadap PSAK 109. Jika entitas menerapkan pernyataan ini tetapi belum menerapkan PSAK 109, instrumen keuangan, maka setiap referensi dalam pernyataan ini untuk PSAK 109 dibaca sebagai referensi untuk PSAK 239, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada contoh mengenai PSAK 110 yang dimana contoh ini bukan merupakan bagian dari PSAK 110, tapi contoh ini merupakan pelengkap untuk PSAK 110, yang dimana di sini ada suatu entitas yang bernama Dana Teknologi Tinggi itu dibentuk oleh PT Teknologi, yang dimana PT Teknologi ini tujuannya membentuk Dana Teknologi Tinggi ini untuk berinvestasi dalam perusahaan teknologi yang awalnya untuk kenaikan nilai modal. Nah, PT Teknologi ini awalnya punya 70% kepentingan dalam Dana Teknologi Tinggi, sedangkan sisanya itu 30% dimiliki oleh 10 investor yang sama sekali tidak ada relasi. Nah,
Si PT Teknologi ini memiliki opsi untuk mengakuisisi investasi yang dimiliki oleh dana teknologi tinggi pada nilai wajarnya, yang akan dilaksanakan jika teknologi yang dikembangkan oleh investi akan menguntungkan PT Teknologi. Nah, tidak ada rencana pengakhiran investasi yang telah diidentifikasi oleh dana teknologi tinggi. Dana teknologi tinggi dikelola oleh penasihat investasi yang bertindak sebagai agen bagi investor di dana teknologi tinggi. Nah, dari contoh ini, walaupun tujuan bisnis dana teknologi tinggi itu disebutkan adalah untuk kenaikan nilai modal dan menyediakan jasa manajemen kepada investornya, tapi dana teknologi tinggi ini bukan termaksud sebagai entitas investasi. Karena yang pertama, PT Teknologi ini yang mana dia itu sebagai parent atau entitas induk dari dana teknologi tinggi, dia tuh punya opsi untuk mengakuisisi investasi di investi yang dimiliki dana teknologi tinggi. Yang mana jika aset yang dikembangkan oleh investi akan menguntungkan operasi teknologi. Opsi tersebut memberikan manfaat selain kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi, yang dimana dalam PP 85B dijelaskan bahwa entitas investasi ini punya tujuan hanya semata-mata berinvestasi untuk kenaikan modal dan juga penghasilan investasi. Dengan adanya opsi untuk mengakuisisi investasi, maka di sini dia tuh sudah tidak mengikuti PP 85B. Dan yang kedua itu adalah rencana investasi dana teknologi tinggi tidak mencakup strategi pengakhiran bagi investasinya, yaitu investasi ekuitas. Opsi yang dimiliki oleh PT Teknologi tidak dikendalikan oleh dana teknologi tinggi dan bukan merupakan strategi pengakhiran. Yang dimana dalam PP 85 itu dijelaskan bahwa salah satu perbedaan dari entitas investasi dan entitas lainnya adalah entitas investasi ini tidak memiliki rencana untuk memiliki investasinya secara tidak terbatas, melainkan memiliki investasinya dalam jangka waktu yang terbatas. Maka dari itu, butuh adanya strategi pengakhiran yang mendokumentasikan tentang bagaimana si entitas ini berencana untuk mewujudkan peningkatan modal dari seluruh investasi, ekuitas, dan aset non-keuangannya. Nah, dari dua alasan ini, maka bisa dibilang bahwa dana teknologi tinggi ini bukan termasuk dari entitas investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.